Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang penjaga tanah di kaki Gunung Raung? Kisah tentang seorang gadis yatim piatu dan seekor ular raksasa yang bukan sembarang ular, tapi penjaga alam yang telah lama dilupakan manusia. Duduk yang nyaman, karena hari ini aku akan membawamu ke sebuah desa yang diselimuti kabut, di mana legenda dan kenyataan saling bertaut. Inilah cerita tentang gadis pemetik tebu dan ular pelindung di lereng Raung. Di kaki Gunung Raung, berdiri sebuah desa kecil bernama Wuringin Agung. Desa ini dikelilingi hutan lebat dan ladang-ladang tebu yang membentang sejauh mata memandang. Di kaki Gunung Raung, berdiri sebuah desa kecil bernama Wuringin Agung. Desa ini dikelilingi hutan lebat dan ladang-ladang tebu yang membentang sejauh mata memandang. Di desa ini tinggal seorang gadis remaja bernama Sari, yatim piatu sejak usia 10 tahun. Sejak kedua orang tuanya meninggal akibat longsor lereng gunung, Sari tumbuh sebagai gadis yang kuat dan mandiri. Tak ada waktu untuk bermimpi, apalagi bersedih lama. Sehari-harinya ia harus bekerja demi sesuap nasi dan untuk membayar hutang orang tuanya yang belum lunas. Setiap pagi, Sari memanggul sabit dan keranjang bambu. Ia berjalan sendiri menembus embun pagi yang menempel di ilalang dan rumput-rumput tinggi, menuju ladang tebu milik juragan besar dari kota Bondowoso. Meski usianya baru 17, pundaknya telah lama memikul beban orang dewasa. Cepetan, Sar. Yang lain udah separuh petaknya tuh. Hardik Pak Gondo, mandor kasar yang tidak pernah puas. Sari hanya mengangguk. Ia tak suka membantah. Tangan kecilnya cekatan menyabit batang-batang tebu yang tumbuh rapat. Tapi tiap beberapa saat, matanya melirik ke arah Gunung Raung. Puncaknya selalu diselimuti kabut tipis, dan Sari sering bertanya dalam hati, apa yang bersembunyi di balik kabut itu? Pagi itu, Sari dipanggil ke rumah juragan. Sejumlah batang tebu yang baru dipanennya terlihat membusuk. Daunnya layu, batangnya berlendir. Juragan yang marah besar langsung menuduh Sari telah meracuni ladangnya. Kamu pasti pelakunya. Cuma kamu yang panen di petak itu. Tidak, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya menyabit seperti biasa, jawab Sari lirih. Pak Gondo ikut menuding. Dia itu suka melamun, suka bicara sendiri. Mungkin dia main-main pakai ilmu hitam. Semua pekerja diam. Tak satu pun yang membela. Tatapan mereka tajam, seolah Sari sudah pasti bersalah. Malam itu, ia duduk di gubuk kayu kecil peninggalan orang tuanya. Hujan turun deras. Air merembes lewat celah atap. Sari menangis, bukan hanya karena dipecat, tapi karena dikhianati oleh orang-orang yang pernah tertawa bersamanya. Esok harinya, ia pergi ke hutan kecil di lereng gunung. Ia ingin menjauh dari manusia, tapi di jalan setapak yang sempit, ia mendengar suara gemerisik berat. Di balik semak, seekor ular raksasa terbaring dengan luka besar di tubuhnya. Sisiknya mengelupas, dan darah kehijauan mengalir dari luka dalam di dadanya. Ular itu tidak menyerang, hanya menatap. Sari ketakutan, tapi juga merasa iba. Ia merobek ujung kainnya, mengambil getah pohon kelor, daun jombang, dan kapuk dari pohon di dekatnya, lalu meracik obat seadanya. Ia menempelkan racikan itu perlahan pada luka ular. Hari itu, ia tinggal di sana, menemani ular itu, memberi minum dari batok kelapa, membisikkan doa-doa pelan. Malam datang, kabut turun, tapi Sari tetap di sana, tidur di antara akar pohon besar dan tubuh ular yang mulai hangat. Hari demi hari berlalu. Di hari keempat, saat ia menyentuh kepala ular, tiba-tiba Sari melihat kilasan bayangan dalam pikirannya. Ladang yang kering, pohon yang tumbang, sungai yang mengecil. Seorang lelaki menebang pohon besar. Ular terluka saat mencoba menghentikannya.
Ia terperanjat. Apakah ini ingatan si ular? Sari menatap ular itu. Di lehernya, tampak lambang kuno, ukiran daun dan matahari. Sari pernah melihat simbol itu di batu prasasti tua di pinggir desa. Prasasti yang dipercaya sebagai penanda penjaga tanah dari zaman leluhur. 3 hari setelah pemecatan Sari, seluruh ladang tebu mengering. Batangnya patah, daunnya menghitam, tanahnya merekah seperti bibir yang kehausan. Juragan mencak-mencak, Pak Gondo menghilang. Hanya sepatunya ditemukan di pinggir sungai. Desa panik. Mereka ingat kisah lama bahwa pohon-pohon di lereng tidak boleh ditebang sembarangan. Apalagi dekat sumur tua. Sari kembali ke desa, tapi bukan dengan dendam. Ia datang membawa pesan. Tanah ini sakit, airnya diracuni, penjaganya dilukai. Jika kalian tidak berubah, bencana akan datang lagi. Orang-orang menertawakan. Tapi saat hewan ternak menolak minum dari sumur, dan anak-anak mulai demam aneh, ketakutan menjalar. Sari mengajak anak-anak muda untuk membersihkan sungai. Ia menemui tetua desa dan minta izin menanam kembali pohon yang ditebang. Di batu prasasti, ia dan warga meletakkan sesaji dari daun dan bunga hutan. Pada malam purnama, ular itu muncul di pinggir sungai. Hanya mereka yang ikut merawat alam yang dapat melihatnya. Bergerak perlahan, tapi pasti, ia menyusuri ladang, meninggalkan jejak berkilau di atas tanah yang mulai subur kembali. Juragan pindah ke kota, dihantui mimpi ular raksasa yang menelannya hidup-hidup. Kini, desa Wuringin Agung dikenal bukan karena hasil tebunya, tapi karena pertaniannya yang alami. Mereka tak lagi pakai pestisida. Panennya lebih manis, lebih banyak. Sari, ia dipanggil penjaga baru. Tapi ia menolak gelar itu. Aku hanya mendengar, katanya. Kepada tanah, kepada air, kepada mereka yang kalian kira tak bersuara. Dan setiap pagi, Sari berjalan ke ladang, sabit di tangan, keranjang bambu di punggung. Di belakangnya, di antara kabut, terlihat bayangan panjang yang melata. Tak semua bisa melihatnya, tapi mereka yang menjaga alam akan tahu. Dan itulah kisah Sari dan ular penjaga di lereng Raung. Alam punya cara berbicara, lewat tanah yang retak, sungai yang menyusut, atau ular yang muncul di tengah hutan. Tapi hanya mereka yang mau mendengar, yang bisa memahami. Semoga kisah ini jadi pengingat, bahwa menjaga alam bukan soal mistik, tapi soal nurani. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.